Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 1 kelas 2D Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang sistem bilangan real. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Imade Wahyu Cahaya Dwi Putra dengan NIM 2213011080. Yang kedua Sang Putu Biomantara dengan NIM 2213011014. Yang ketiga Dia Jenita Brusitepu dengan NIM 2213011024. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama sifat field bilangan real R, yang kedua sifat urutan pada R, yang ketiga nilai mutlak, dan yang keempat sifat kelengkapan pada R. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sang Putu Biomantara dengan NIM 2213011014. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yakni sifat field bilangan real. Aksioma penjumlahan adisi. Yang pertama A1 X elemen R dan Y elemen R, maka X plus Y elemen R dalam kurung tertutup. Yang kedua A2 X dan Y elemen R, maka X plus Y sama dengan Y plus X dalam kurung komutatif. Yang ketiga A3 X, Y, Z elemen R, maka buka kurung X plus Y tutup kurung plus Z sama dengan X plus buka kurung Y plus Z tutup kurung dalam kurung asosiatif. Yang keempat A4 beberapa 0 elemen R sehingga 0 plus X sama dengan X untuk setiap X elemen R. Yang kelima A5 untuk setiap X elemen R berkorespondensi dengan min X elemen R sehingga X dalam kurung min X sama dengan 0. Yang kedua yaitu aksioma perkalian atau multiplikasi. Yang pertama M1 X, Y elemen R, maka X, Y elemen R dalam kurung tertutup. Yang kedua M2 X, Y elemen R, maka X, Y sama dengan YX elemen R dalam kurung komutatif. M3 untuk setiap X, Y, Z elemen R berlaku dalam kurung X, Y, Z sama dengan X dalam kurung Y, Z sifat asosiatif. M4 atau yang keempat beberapa satu elemen R sehingga 1X sama dengan X untuk setiap X elemen R. Yang kelima M5 X elemen R, X tidak sama dengan 0, maka beberapa 1 per X elemen R sehingga X dalam kurung 1 per X sama dengan 1. D. X dalam kurung Y plus Z sama dengan XY plus XZ untuk setiap X, Y, Z elemen R. Proposisi 1.1.1. Yang pertama, X plus Y sama dengan X plus Z, maka Y sama dengan Z dalam kurung konstelasi atau penghapusan. Yang kedua, X plus Y sama dengan X, maka Y sama dengan 0 dalam kurung tunggalnya eksistensi elemen 0. Yang ketiga, X plus Y sama dengan 0, maka Y sama dengan min X dalam kurung tunggalnya eksistensi elemen min X dalam aksioma A5. Dan yang terakhir, min dalam kurung min X sama dengan X. Proposisi 1.1.2. Misalkan X, Y, Z elemen R. Yang pertama, jika X tidak sama dengan 0 dan XY sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 per X. Yang kedua, jika X tidak sama dengan 0, maka 1 per X tidak sama dengan 0 dan 1 per dalam kurung 1 per X sama dengan X. Yang ketiga, jika XY sama dengan XZ dan X tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan Z. Yang keempat, jika XY sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Teorema 1.1.3. Tidak terdapat bilangan rasional T sehingga T kuadrat sama dengan 2. Materi yang kedua yaitu sifat terurut pada R. Dalam himpunan bilangan real R, terdapat himpunan tak kosong
P dari R yang disebut himpunan bilang real positif jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A, B elemen P, maka A plus B elemen P. Yang kedua, jika A, B elemen P, maka AB elemen P. Dan yang ketiga, jika A elemen R, maka tepat satu pernyataan berikut dipenuhi: A elemen P, A sama dengan 0, min A elemen P dalam kurung sifat dikotomi. Definisi 1.2.1. Pertama, jika A elemen P, maka A bilangan real positif ditulis A lebih besar dari 0. Yang kedua, jika min A elemen P, maka A bilangan real negatif ditulis A lebih kecil dari 0. Yang ketiga, jika A elemen P atau 0, maka A bilangan real non-negatif ditulis A lebih besar sama dengan 0. Yang terakhir, jika min A elemen P atau 0, maka A bilangan non-positif dan ditulis A kurang dari sama dengan 0. Definisi 1.2.2. Misalkan A, B elemen R. Yang pertama, jika A min B elemen P, maka ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Yang kedua, jika A min B elemen P gabungan 0, maka dapat ditulis A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan 0. Yang ketiga, jika min dalam kurung A min B elemen P, maka dapat ditulis A lebih kecil dari B atau B lebih besar dari A. Yang keempat, jika min dalam kurung A min B elemen P gabungan 0, maka dapat ditulis A lebih kecil dari sama dengan B atau B lebih besar sama dengan A. Yang kelima, selanjutnya A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Artinya, A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Dengan cara yang sama, jika A lebih kecil dari sama dengan B atau B lebih kecil dari sama dengan C, A lebih kecil dari sama dengan B dan B lebih kecil dari sama dengan C. Teorema 1.2.1. Misalkan A, B, C elemen R. Yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang kedua, terdapat tepat satu hubungan A lebih kecil dari B, A sama dengan B dan A lebih besar dari B. Yang ketiga, jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka A sama dengan B. Teorema 1.2.2. Jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A lebih besar dari 0. Teorema 1.2.3. Jika A, B elemen R dan A lebih besar dari B, maka A lebih besar dari 1/2 dalam kurung A plus B lebih besar dari B. Teorema 1.2.4. Jika A elemen R dan A lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 1/2 A lebih besar dari 0. Teorema 1.2.5. Jika A elemen R sehingga 0 lebih kecil dari sama dengan A dan A lebih kecil dari sama dengan E, untuk setiap elemen positif terkecil, maka A sama dengan 0. Teorema 1.2.6. Jika AB lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0 atau A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Cahaya Putra dengan NIM 22130111080. Untuk materi selanjutnya yaitu harga mutlak. Yang pertama, definisi 1.3.1. Untuk A elemen R, harga mutlak A adalah nilai positif dari A atau negatif A. Jika A elemen R, harga mutlak A dinotasikan dengan mutlak A sama dengan A untuk A lebih dari sama dengan 0. Mutlak A sama dengan negatif A untuk A kurang dari 0. Selanjutnya teorema 1.3.1. Yang pertama, mutlak negatif A
sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Yang kedua, mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Yang ketiga, negatif mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Selanjutnya, teorema 1.3.2 atau ketaksamaan segitiga. Untuk setiap AB elemen R, maka mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Untuk buktinya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, lema 1.3.3. Yang pertama, mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Yang kedua, mutlak A dikurang B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Untuk buktinya bisa dilihat pada slide. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat kelengkapan pada R. Yang pertama, definisi 1.4.1. Andaikan A elemen R untuk epsilon lebih dari 0, neighborhood dengan sebuah jarak epsilon adalah subset n epsilon A sama dengan X elemen R, di mana A dikurangi epsilon kurang dari X kurang dari A ditambah epsilon. Neighborhood adalah set yang mana berisi negatif epsilon dari A untuk epsilon lebih dari 0. Ini berarti n epsilon A subset n RA. Selanjutnya, teorema 1.4.1. Andaikan A elemen R, jika X termasuk di neighbor n epsilon A, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Untuk buktinya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, definisi 1.4.2 atau infimum dan supremum. Ambil S subset di R. Yang pertama, U elemen R mengatakan di atas batas di S jika S kurang dari sama dengan U untuk semua S kecil elemen S besar. Yang kedua, W elemen R mengatakan di bawah batas di S jika W kurang dari sama dengan S untuk semua S kecil elemen S besar. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Jinita Brusitepu dengan NIM 2213011024 dari kelas 2D. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yakni bagian dari sifat kelengkapan pada R. Di sini saya membahas definisi 1.4.3. Di sini terdapat 2 poin penting. Poin yang pertama adalah U elemen R besar, supremum di S besar, jika memenuhi 2 syarat di bawah ini. Syarat yang pertama, S kecil lebih kecil sama dengan U untuk semua S kecil termasuk ke dalam elemen S besar. Syarat yang kedua, jika S kecil lebih kecil sama dengan V, maka untuk semua S elemen S besar, maka U lebih kecil sama dengan V. Poin yang kedua adalah T, elemen R besar, infimum di S besar, jika memenuhi 2 syarat di bawah ini. Syarat yang pertama itu syaratnya S lebih besar sama dengan T untuk semua S kecil elemen S besar. Yang kedua, S kecil lebih besar sama dengan R untuk semua S kecil elemen S besar, maka T lebih besar sama dengan R. Yang selanjutnya adalah teorema 1.4.2, di mana dalam teorema ini memberitahukan bahwa sebuah batas atas U di set S kecil tidak sama dengan 0 di R adalah supremum di S besar jika dan hanya jika untuk semua epsilon itu lebih besar 0 di S elemen S besar. Maka hasil dari U dikurang epsilon akan lebih kecil S. Dengan pembuktian sebagai berikut. Misalkan itu U sama dengan supremum S besar. Akibatnya adalah sesuatu epsilon itu akan lebih besar dari 0. Karena hasil dari U dikurang epsilon itu akan lebih kecil U. Maka U dikurang epsilon tidak akan memiliki batas bawah di S besar. Hasilnya adalah
S kecil elemen S besar, maka S kecil akan lebih besar dari hasil U dikurang epsilon. Artinya adalah epsilon itu, U dikurang epsilon, itu akan lebih kecil dari S untuk beberapa S elemen dari S besar. Selanjutnya definisi 1.4.4, di mana membahas sifat batas atas terkecil. Artinya, himpunan terurut S dikatakan mempunyai sifat batas atas terkecil jika setiap himpunan bagian yang tidak kosong dari yang terbatas ke atas dari S supremumnya ada di dalam S. Sedangkan definisi untuk himpunan terurut yang mempunyai sifat batas bawah terbesar diperoleh dengan cara yang serupa, yaitu dengan mengganti kata terbatas ke atas dengan terbatas ke bawah, dan kata supremum diganti dengan kata infimum. Selanjutnya teorema 1.4.3, di mana teorema ini memberitahukan S adalah himpunan terurut dengan batas atas terkecil dan A adalah himpunan tidak kosong dan tidak menurun. Misalkan B adalah himpunan semua batas bawah di A, maka B sama dengan supremum di S dan B infimum di A. Jadi ada infimum A di S. Baiklah, yang selanjutnya adalah teorema 1.4.4 atau Archimedes, di mana dalam teorema ini, jika X elemen R besar, maka N kecil itu elemen N besar, dan X lebih kecil dari N kecil. Dengan pembuktian sebagai berikut. Andaikan tidak, maka ada X elemen R besar dengan X batas atas di N. Menurut sifat batas atas terkecil N memiliki di R besar. Karena hasil pengurangan dari U dikurang 1 itu lebih kecil U, maka terdapat A, M, elemen N. Jadi, hasil dari U dikurang 1 itu lebih kecil M, yang mana artinya terdapat U lebih kecil dari penjumlahan M ditambah 1, karena M itu elemen dari N besar, dan penjumlahan dari M tambah 1 elemen dari N besar. Maka terdapat kontradiksi dengan U batas atas di N. Jadi N harus tidak memiliki batas atas, yang hasilnya itu jika X elemen R besar, maka terdapat N elemen N besar, jadi X itu sama dengan lebih kecil N. Yang selanjutnya adalah dalil 1.4.5, di mana dalam dalil 1.4.5 dimisalkan Y dan Z adalah bilangan real positif, maka berlakulah ketiga ketentuan berikut ini. Ketentuan yang pertama, terdapat N elemen dari N besar, sehingga Z itu lebih kecil dari N dikali Y. Dengan pembuktian, ambil X sama dengan Z per Y lebih besar dari 0. Maka terdapat N kecil elemen dari N besar, sehingga membentuk Z per Y itu sama dengan Z lebih kecil N kecil. Jadi Z per Y lebih kecil N, hasilnya adalah Z lebih kecil dari N dikali Y. Ketentuan yang kedua, terdapat N elemen dari N besar. Maka 0 lebih kecil dari 1 atau N itu lebih kecil dari Y. Dengan pembuktian, yang pertama tadi, Z lebih kecil dari NY, ambil Z itu sama dengan 1. Maka diperoleh A lebih kecil dari NY, untuk A nin, akibatnya akan menjadi A per 1 lebih kecil Y. Karena N lebih besar dari 0, maka 1 per N itu akan lebih besar dari 0. Jadi, 0 lebih kecil dari 1 atau N itu lebih kecil dari Y. Dan ketentuan yang ketiga adalah N kecil elemen dari N besar, sehingga N dikurang 1 itu lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari N. Sehingga dengan pembuktian, ambil N elemen dari N besar, sehingga K tidak sama dengan epsilon. Ternyata dipilih A minimum N sama dengan K. Maka didapatkan N dikurang 1 itu lebih kecil sama dengan Z dan lebih kecil dari N. Dan yang terakhir mengenai teorema 1.4.6 membahas mengenai eksistensi akar 2,
di mana dalam teorema ini memberitahukan terdapat bilangan real positif X, sehingga X kuadrat itu sama dengan 2. Dan selanjutnya, teorema 1.4.7 membahas mengenai kerapatan bilangan rasional. Dalam teorema ini memberitahukan bahwa jika X dan Y bilangan real, dengan X lebih kecil Y, maka terdapat sebuah bilangan R sehingga X lebih kecil R dan lebih kecil dari Y. Selanjutnya adalah akibat dari 1.4.8, di mana jika bilangan real positif X dan Y, sehingga X itu lebih kecil Y, maka terdapat bilangan irasional Z, sehingga X lebih kecil Z lebih kecil Y dengan Z bilangan irasional. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.